Selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum Administrasi Negara. Topik 21 dari 50 topik. Pemberhentian pegawai negeri sipil. Pada dasarnya, seorang pegawai negeri pada akhirnya dapat berhenti, atau diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan-alasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 1. Meninggal dunia. 2. Pensiun. 3. Permintaan sendiri. 4. Diberhentikan dengan hormat. 5. Diberhentikan dengan tidak hormat. Seorang pegawai yang meninggal dunia dalam masa kerjanya secara otomatis diberhentikan dengan hormat. Hal itu berlaku juga kepada pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Pengaturan mengenai kapan seorang PNS pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda, Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, dinyatakan bahwa batas usia pensiun PNS ditetapkan 56 tahun, kecuali untuk PNS yang menduduki jabatan tertentu, baik struktural maupun fungsional, dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 Ayat 2. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sampai dengan A. 65 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku 1. Jabatan peneliti madya dan peneliti utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian, atau 2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. B. 60 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku 1. Jabatan struktural eselon 1, 2. Jabatan struktural eselon 2, 3. Jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri. 4. Jabatan pengawas sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, taman kanak-kanak, atau jabatan lain yang sederajat, atau 5. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. C. 58 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku 1. Jabatan hakim pada Mahkamah Pelayaran, atau 2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 Ayat 3. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sampai dengan 62 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan struktural eselon 1 tertentu. Perpanjangan batas usia pensiun bukanlah kebijakan umum yang setiap PNS mendapatkan hak tersebut. Akan tetapi, dilakukan dengan penilaian yang selektif dan untuk dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun kepada seorang PNS. Hal itu didasarkan penilaian manakala yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat 1. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, 2. Memiliki kinerja yang baik, 3. Memiliki moral dan integritas yang baik, dan 4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter. Pemberhentian dengan alasan pensiun pada diri seorang PNS berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 mendapatkan hak pensiun apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. 2. Oleh badan, pejabat yang ditunjuk Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan. 3. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan, pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Hal ini berarti tidak mudah seseorang mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak pensiun hanya sekadar PNS tersebut mengajukan permohonan pengunduran berhenti sebagai PNS sebab dia harus memenuhi kriteria masa kerja dan usia PNS tersebut. Namun, hal itu menjadi perkecualian untuk PNS yang meninggal dunia sebelum masa pensiun. Jika PNS pensiun karena meninggal dunia, hak pensiunnya akan diterimakan kepada ahli warisnya, yaitu istri dan anak-anaknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil serta pemberian pensiun janda, dudanya.
Pemberhentian dengan hormat menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat 2 diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat. 1. Atas permintaan sendiri. 2. Mencapai batas usia pensiun. 3. Perampingan organisasi pemerintah, atau 4. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Selain itu, pemberhentian dengan hormat, atau juga tidak diberhentikan, juga dapat disebabkan hal-hal. 1. Melanggar sumpah, janji pegawai negeri sipil dan sumpah, janji jabatan. Selain pelanggaran sumpah, janji karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, atau 2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun. Pemberhentian atas permintaan sendiri atau sering disebut pensiun dini dapat diberikan apabila pegawai yang bersangkutan minimal telah berusia 50 tahun dan minimal mempunyai masa kerja 20 tahun. Sementara itu, pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap seorang pegawai dilakukan menurut Pasal 23 Ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 apabila yang bersangkutan. 1. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih. 2. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat. 3. Melanggar sumpah, janji pegawai negeri sipil dan sumpah, janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. 4. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah. 5. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Itulah materi topik ke-21 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.